Akhir-akhir ini sering saya lihat di media sosial antar sekolah satu dengan yang lainnya saling bersaing dan tidak mau kalah mewah terkait perayaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Sebenarnya apa sih esensi dari P5? Nah, disinilah terjadi miskonsepsi atau kesalahpahaman terkait pemaknaan P5 dalam implementasi kurikulum Merdeka. Pada kesempatan kali ini, saya Desi Putriana Sari, guru di SD Negeri 3 Pelumbungan, akan berbagi praktik baik terkait proyek penguatan profil pelajar Pancasila tentang bagaimana agar mindset yang salah tentang P5 selama ini dapat berubah kepada pemahaman yang benar terkait tujuan P5 itu sendiri, yaitu bertujuan untuk membentuk kepribadian dan karakter anak bangsa dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Seperti apa langkah dan strategi saya untuk menyebarkan pemahaman tentang P5? Mari simak video berikutnya. Pada video kali ini, saya akan menguraikan terkait perencanaan P5 yang tertuang dalam modul P5. Modul P5 diyakini dapat membantu guru dan peserta didik untuk melaksanakan proyek, karena di dalamnya tertuang profil, tujuan, aktivitas, dan asesmen. Sebelum masuk pada praktik baik penyusunan modul, mari sama-sama kita menguraikan apa saja yang menjadi miskonsepsi P5 selama ini. Miskonsepsi yang pertama, tema yang dipilih dalam P5 bukan asal yang mudah, namun idealnya berangkat dari permasalahan di lingkungan peserta didik. Miskonsepsi yang kedua, kegiatan P5 bukanlah integrasi antar mata pelajaran, namun merupakan kegiatan ko-kurikuler. Jadi, guru tidak perlu memasukkan capaian pembelajaran, karena P5 berfokus pada dimensi, elemen, dan subelemen pada profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi yang ketiga, P5 bukan satu-satunya metode untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila, melainkan merupakan upaya untuk menguatkannya. Profil pelajar Pancasila ini dapat dikembangkan melalui kegiatan intrakurikuler, ko-kurikuler, ekstrakurikuler, maupun budaya keseharian satuan pendidikan. Miskonsepsi yang keempat, pendekatan pembelajaran dalam P5 tidak harus berbasis proyek. Guru dapat menggunakan pendekatan lain seperti inquiry dan pembelajaran berbasis masalah. Pemilihan pendekatan disesuaikan dengan kompetensi yang dituju. Yang penting, metodenya harus kooperatif atau berkelompok. Miskonsepsi yang kelima, P5 tidak harus menghasilkan produk berupa barang untuk dipamerkan di akhir kegiatan. Produk akhirnya bisa berupa aksi atau kampanye menyesuaikan tema yang dipilih. Miskonsepsi yang keenam, fokus asesmen proyek bukan menyasar pada produk, melainkan prosesnya, yaitu menyasar pada rumusan kompetensi profil pelajar Pancasila sesuai dengan dimensi, elemen, dan subelemen yang dipilih. Miskonsepsi yang ketujuh, P5 tidak harus dilaksanakan di akhir semester. Ada 3 alternatif pelaksanaan P5, yaitu setiap hari dengan mengalokasikan 1-2 jam pelajaran khusus untuk aktivitas proyek. Yang kedua, setiap minggu dengan menentukan 1 hari khusus pelaksanaan aktivitas proyek atau pemadatan dengan periode 3-4 minggu dalam 1 semester. Melihat dari miskonsepsi tersebut, maka penyusunan dan pengembangan modul proyek perlu dilakukan oleh satuan pendidikan yang dapat disusun oleh tim proyek. Berikut merupakan langkah-langkah penyusunan modul yang sesuai dengan buku panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam penyusunannya, di sini saya mencontohkan menggunakan aplikasi Canva agar tampilannya terlihat lebih menarik. Tahapan yang pertama, pembuatan cover yang memuat tema, fase, dan judul dari proyek, serta nama tim penyusun. Tahapan yang kedua, menuliskan identitas atau profil modul P5 yang dibuat, yang di dalamnya juga terdapat permasalahan atau isu terupdate mengapa memilih tema tersebut, dimensi, dan tujuan secara umum. Tahapan yang ketiga, ibu dan bapak perlu menuliskan pengantar modul, tujuan dan target proyek, serta hal-hal yang harus diperhatikan oleh guru. Pada tahapan yang keempat, menyusun perencanaan aktivitas kegiatan. Tahapan ini merupakan salah satu tahapan terpenting dalam penyusunan modul P5. Tahapan dalam pelaksanaan P5 akan menjadi acuan dalam kita menyusun aktivitas selama 1 semester.
Tahapannya meliputi tahap pengenalan, tahap kontekstualisasi, tahap aksi, dan tahap refleksi serta tindak lanjut. Tahapan yang kelima, ibu dan bapak harus memasukkan dimensi, elemen, dan subelemen yang akan dikembangkan dalam kegiatan proyek ini, dilengkapi dengan keterangan perkembangan subelemen antar fase. Tahapan yang keenam adalah penyusunan lembar aktivitas peserta didik. Pada tahapan ini, ibu dan bapak dapat menyusun aktivitas dan lembar kerja peserta didik berdasarkan rencana aktivitas yang sudah disusun sebelumnya. Format penulisan lembar aktivitas ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Yang terpenting, dapat mempermudah dalam pelaksanaan proyeknya. Setiap aktivitas tidak terlepas dari kegiatan asesmen. Maka, ibu dan bapak dapat pula menambahkan rubrik penilaiannya yang sesuai dengan aktivitas peserta didik, serta sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan. Pada dasarnya, P5 bukanlah ajang untuk pamer kemeriahan acara gelar karya. P5 dalam satuan pendidikan bertujuan untuk membentuk kepribadian dan karakter anak bangsa dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Penerapan P5 dalam pendidikan bertujuan untuk mendidik serta menghasilkan peserta didik yang tangguh, berkualitas, serta siap untuk bersaing dan menghadapi tantangan di masa depan. Demikian pemaparan dari saya terkait proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tetap semangat Ibu dan Bapak guru hebat. Terima kasih, salam dan bahagia.